Shalom saudaraku, bagi kita semua dimanapun saudara-saudari berada pada saat ini, saat mengikuti acara program kita, cakap-cakap tentang apa yang Tuhan telah lakukan dan akan lakukan di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saudara, malam hari ini saya rindu membawakan perenungan kita di dalam satu tema, yaitu orang yang mencari Tuhan tak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara, orang yang mencari Tuhan tak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Firman Tuhan ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku, firman Tuhan ini, renungan kita ini dikatakan di sana, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini tidak ditujukan kepada singa. Firman Tuhan ini diilhamkan, dituliskan lewat pemazmur Raja Daud, bukan ditujukan untuk singa-singa muda. Itu hanyalah kiasan, itu hanyalah gambaran. Kenapa saya katakan gambaran, saudara? Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda itu adalah gambaran kekuatan, kecakapan, kecerdasan, kekuasaan, menggambarkan kemampuan singa-singa untuk menerkam, mengambil apa yang menjadi kebutuhannya, untuk mengupayakan dengan kekuatannya, dengan kecakapan dan kecepatannya, untuk memperoleh segala yang baik bagi kelangsungan hidupnya dan juga hidup anak-anaknya. Saudaraku yang terkasih, singa-singa muda merana kelaparan. Itu adalah gambaran orang-orang yang mengandalkan kemampuannya, kekuatannya, kecakapannya, kelebihannya, kekuasaannya, yang kemudian merana kelaparan, tidak berhasil menggapai, tidak berhasil mendapatkan apa yang dibutuhkan, yang baik bagi dirinya, juga baik bagi keluarganya, saudara. Saudaraku, akan tiba saatnya, akan tiba waktunya bahwa kemampuan, kehebatan, kecakapan seseorang tidak lagi bisa untuk diandalkan untuk memenuhi apa yang baik bagi dirinya, juga bagi keluarga dan saudara-saudaranya. Merana kelaparan. Saudaraku, kalau kita perhatikan di dalam siklus rantai makanan di dalam pelajaran biologi, boleh kita katakan bahwa singa ini menduduki posisi yang paling atas, yang paling kuat. Itu dikatakan di sini merana kelaparan, tidak memperoleh makanan, tidak memperoleh sesuatu yang baik yang dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupannya di tengah-tengah kondisi yang sedang ada. Barangkali musim kemarau, sehingga rantai makanan tertentu berpindah tempat, sehingga si raja belantara tidak menemukan makanannya, saudara. Demikian juga barangkali saat ini, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan yang mengkhawatirkan dunia, kemampuan tidak bisa lagi diandalkan, kekuatan, kekuasaan tidak bisa lagi diandalkan. Saudaraku yang terkasih, saat itu terjadi,
saat situasi sulit terjadi, saat masalah sedang menghantam, Tuhan memberikan solusi. Tuhan memberi jalan keluar lewat pewahyuan firman-Nya, lewat Raja Daud di dalam Mazmurnya. Dikatakan di sana, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Situasi seperti apapun, ketika orang-orang mencari Tuhan, dia tidak kurang sesuatu apapun yang baik di dalam kehidupannya. Siapapun itu. Tetapi orang-orang, artinya semua orang, siapa saja yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam semua apa yang dibutuhkan akan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya. Saudaraku Tuhan, saudaraku yang terkasih, mari kita lihat apa bedanya mencari uang dan mencari Tuhan. Karena ada banyak orang terjebak. Apa bedanya mencari uang dan mencari Tuhan? Kalau mencari uang, itu orang akan gunakan kemampuannya, kelihayannya, kecakapannya, segala potensi yang ada di dalam hidupnya. Itu digunakan untuk mencari sebanyak-banyaknya uang. Tetapi mencari Tuhan berbeda, saudara. Mencari Tuhan tidak akan bisa dilakukan dengan kemampuan saudara, dengan kecakapan saudara, dengan apa yang ada pada saudara. Mencari Tuhan adalah mencari kehendak-Nya. Tuhan yang kita cari bukan Tuhan yang susah ditemukan. Sebab Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu maha hadir. Tuhan tidak hilang. Tuhan tidak jauh. Tuhan ada di mana-mana. Namun mencari Tuhan adalah ketika dia berkenan menyatakan dirinya kepada saudara dan kepada saya. Kita mencari perkenanan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat kita mencari Tuhan, kita harus tahu apa artinya di dalam mencari Tuhan. Tuhan telah menyediakan segala sesuatu. Tuhan telah berkarya di dalam dunia ini. Tuhan sudah selesai melakukan segala sesuatunya. Masalahnya adalah apakah saudara, apakah saya telah dikenan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat bagaimana kata kunci yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan bagi kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya. Mari kita lihat Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Untuk mendatangkan atau untuk sesuatu yang baik yang akan datang, firman Tuhan mengatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang.
Saudaraku yang terkasih, dikatakan di sini hal-hal yang baik yang akan datang. Itu artinya saudara dan saya masih punya peluang untuk memperoleh kebaikan yang daripada Tuhan. Anda, saudara dan saya belum kehilangan kesempatan untuk apa yang baik yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Perhatikan, Kristus telah datang sebagai imam besar. Untuk hal-hal yang akan datang yang baik, dikatakan di sana Kristus telah datang sebagai imam besar. Artinya yang baik yang Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya, kata kuncinya adalah jika saudara telah menerima Yesus Kristus sebagai imam saudara. Saya akan mendatangkan segala kebaikan yang dari Tuhan. Saya akan memperoleh kebaikan yang dari Tuhan ketika saya sudah menerima Kristus Yesus sebagai imam besar saya. Demikian juga saudara. Saudaraku, di dalam kitab Keluaran pasal 28 di sana dikatakan Imam Harun harus menggunakan patam di dahinya yang tertulis di sana Kados le Yahweh, kudus bagi Tuhan. Saat umat Israel saat itu menganggap menerima Imam Harun sebagai imamnya, dan di atas dahinya tertulis kudus bagi Tuhan, maka segala kesalahan umat Israel akan ditanggungkan kepada Harun. Itu Imam Harun. Sekarang imam besar kita Yesus Kristus yang juga telah menanggung segala dosa saudara dan dosa saya. Kita telah dikuduskan di dalam Dia yang telah menguduskan, yang telah menyucikan, yang telah menebus saudara dan saya dari dosa. Maka kita berkenan kepada Tuhan. Saat Imam Harun masuk ke ruang Maha Kudus membawa persembahan, dan itu dilakukan tiap-tiap tahun untuk kepentingan umat Israel dan untuk kepentingan dirinya sendiri, supaya mereka dikenan oleh Tuhan. Demikian juga Yesus Kristus telah membawa darahnya sendiri untuk supaya saudara dan saya berkenan di hadapannya. Saudara dikenan oleh Tuhan. Saudaraku, kata kuncinya adalah di sana, apa yang Tuhan mau itu adalah perubahan. Dari Harun, Imam Harun menjadi imam besar kita Yesus Kristus. Ada perubahan. Dikatakan di sana, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar, telah datang. Artinya Yesus Kristus telah menggantikan posisi keimaman dari Harun kepada Yesus Kristus. Dia telah datang. Dia telah menggenapi bayang-bayang. Dia telah menggenapi gambaran semu menjadi gambaran nyata di dalam dirinya. Dia telah menjadi imam besar saudara dan saya. Dia telah pergi ke sorga untuk kepentingan saudara dan saya. Ibrani 9 ayat 24. Yesus Kristus telah pergi ke sorga sebagai imam saudara dan saya untuk kepentingan kita,
untuk segala yang baik yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di sana ada perubahan. Perubahan apa? Saudaraku, hal ini kita tidak bisa terjemahkan dalam kata pertobatan. Dari yang jahat menjadi baik, bukan, saudara. Sebab ibadah yang dilakukan Imam Harun bukan yang jahat. Itu adalah yang baik. Tapi perubahan yang kita maksudkan malam hari ini adalah perubahan dari yang baik ke yang lebih baik, yang terbaik. Dari Imam Harun menjadi Imam Yesus Kristus, imam besar kita. Bukan dari yang jelek menjadi baik, tapi yang baik kepada yang lebih baik, yang lebih sempurna, yang sempurna di dalam pelayanan keimaman Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Saudaraku, ada banyak umat Tuhan terjebak dalam hal ini. Ada banyak praktek-praktek umat Tuhan terjebak di dalam hal ini, di dalam ibadah ini, saudara. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Ibrani pasal 9 ayat 8 saya mulai. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Perhatikan, itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Perhatikan, itu adalah kiasan untuk masa sekarang. Mereka melakukan ibadah, mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan Alkitab mencatat itu dipersembahkan dengan hati nurani. Itu dipersembahkan dengan hati, bukan pura-pura, bukan ibadah pura-pura, tapi dengan hati nurani. Tapi itu tidak bisa, saudara, karena semuanya itu, ayat 10, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Ibadah sekalipun dengan hati nurani, dengan hati yang baik, hati yang bersih, kita katakan, dipersembahkan menurut imamat Harun, itu tidak bisa. Itu hanya adalah bayang-bayang sampai datangnya, sampai tibanya waktu pembaharuan. Harus ada pembaharuan, pembaharuan ibadah. Kenapa? Sebab semua yang dilakukan menurut hukum Taurat, menurut imamat yang diberikan kepada Harun, itu hanya membersihkan lahiriah. Itu hanya berguna untuk lahiriah saja. Ibadah yang Tuhan kehendaki bukan cuma ibadah lahiriah. Tuhan mau ibadah yang batiniah. Ayat 13 kita lihat. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Korban-korban yang dipersembahkan menurut hukum-hukum Taurat, imamat yang dipimpin oleh Harun, dipersembahkan menurut apa yang telah dikatakan lewat Nabi Musa. Itu hanya untuk membersihkan secara lahiriah. Batin
belum dibersihkan. Hati nurani belum dibersihkan. Itu sebabnya tadi kita temukan di ayat sebelumnya, sekalipun ini dipersembahkan dengan hati nurani, tapi itu tidak bisa membersihkan. Itu bukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ketika apa yang telah Yesus lakukan. Ayat 14, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercatat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudaraku, hanya apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, apa yang dipersembahkan oleh Yesus Kristus, yaitu darahnya sendiri, hanya itulah yang bisa menyucikan hati nurani. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan untuk hati nurani saudara dan hati nurani saya, itu hanyalah korban darah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah yang mempersembahkannya. Dialah sebagai imam besar yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebaikan akan datang saat saudara dan saya telah menerima Yesus Kristus sebagai imam besarmu. Saat saya telah menerima Yesus Kristus sebagai imam besar saya, maka ibadah saya adalah ibadah yang membersihkan hati nurani. Tuhan akan terus membersihkannya. Tuhan akan menolong kita dengan tuntunan kuasa Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengajari kita bahwa segala yang baik, hal-hal yang baik yang akan datang, itu hanya bisa ditemukan, hanya bisa diperoleh saat Anda telah menerima Yesus Kristus sebagai imam besar saudara. Saya akan menemukan segala hal yang baik yang Tuhan berikan saat saya telah menerima Yesus Kristus sebagai imam besar saya. Saudaraku yang terkasih, mencari Tuhan bukan mencari pribadi Tuhan secara fisik. Mencari Tuhan adalah mencari perkenanannya. Saat Anda dan saya berkenan di dalam hati Tuhan, berkenan di depan Tuhan, maka Anda akan memperoleh sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik yang Tuhan telah siapkan bagi saudara dan saya. Mencari perkenanan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di awal tadi saya katakan, mencari uang itu menggunakan kemampuan saudara, menggunakan intelek saudara, menggunakan kecakapan saudara. Pendeknya, menggunakan apa yang bisa saudara lakukan. Tapi mencari Tuhan bukan dengan apa yang bisa saudara lakukan, apa yang bisa saya lakukan. Mencari Tuhan adalah apa yang telah Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Kita mencari Tuhan adalah mencari apa yang telah Yesus lakukan bagi saudara. Mencari apa yang telah selesai dilakukan
oleh Yesus bagi saudara dan saya. Bukan kemampuan saudara, tapi apa yang Yesus sudah lakukan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang dikatakan singa-singa muda merana kelaparan. Yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan kegagahannya akan merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Persoalannya sekarang bagaimana Anda bisa mencarinya jika saudara tidak menerima dia sebagai imam besar. Itu yang pertama. Mencari Tuhan adalah mencari apa yang telah Dia katakan, Dia lakukan bagi saudara. Di dalam kitab Amsal dikatakan, janganlah jauh daripadamu perkataanku, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu, sebab itulah yang memberi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Perkataan Tuhan, firman Tuhan yang disimpan di dalam hati, itulah yang memberikan kehidupan, itulah yang akan meluruskan jalan kita, itulah yang akan menyembuhkan seluruh tubuh kita. Artinya saudara, mencari Tuhan adalah mencari apa yang telah saudara simpan di dalam hati saudara. Firman yang mana yang saudara simpan di dalam hati saudara? Makin banyak firman yang disimpan di dalam hati, makin banyak apa yang Anda cari di dalam kehidupan saudara. Saya menyimpan di dalam hati saya bahwa Yesus adalah Raja Salomku. Yesus adalah damai sejahteraku. Saat Anda susah, saat Anda kesulitan, Dia damai sejahteramu. Lalu Anda akan berkata, Engkau Tuhan adalah sejahteraku. Engkau Tuhan adalah Jehovah Rafa bagiku. Saat saudara sakit, engkau tahu, saya tahu bahwa Dia adalah dokter yang ajaib. Saat saudara kekurangan, Dialah Allah yang mencukupkan di dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, Dia Raja damai. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Setiap orang yang merenungkan firman-Nya, setiap orang menyimpan firman-Nya, dikatakan di dalam kitab Yohanes, siapa yang pegang dan simpan firman, merenungkannya, melakukannya, maka aku akan menyatakan diriku di dalam kehidupan orang itu. Saudara yang terkasih, mencari Tuhan adalah mencari apa yang telah Tuhan janjikan bagi saudara. Apa yang Tuhan telah lakukan bagi saudara. Firman Tuhan berkata, aku pergi kepada Bapa sebagai imam besar. Aku pergi untuk kepentinganmu. Firman ini saat tersimpan di dalam hatimu, saat firman ini ada di dalam hati kita, maka dia akan keluar. Oh, dia pergi kepada Bapa guna kepentinganku. Apa kepentingan saudara? Firman sudah menjamin. Sebab firman yang lain berkata, aku akan meneguhkan dan melakukan firman di dalam kehidupanmu. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat kehidupan kita dengan firman-Nya. Dia mau menggenapi setiap firman yang saudara dan saya imani. Saudaraku yang terkasih, mencari Tuhan bukan mencari fisik Tuhan. Mencari Tuhan adalah mencari setiap apa yang Tuhan telah janjikan bagi saudara dan saya. Carilah Tuhan
seperti yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Dan itu hanya bisa terjadi saat saudara dan saya mau di dalam perubahan, yaitu perubahan cara ibadahmu. Ketika ibadahmu sudah berurusan dengan batiniah, hati nurani, maka lihat, engkau telah berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang dikenan Tuhan adalah dekat dengan semua apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kebaikan yang daripada Tuhan itu adalah bagian saudara dan saya. Tuhan telah memberikannya. Tuhan telah berkenan bagi saudara dan saya. Tapi Tuhan mau Anda benar-benar menyadari, benar-benar telah menerima bahwa Yesus Kristus adalah imam besarmu. Engkau telah menerima Dia sebagai imam besar. Maka apa yang dikatakan di dalam bacaan kita, Ibrani 9 ayat 11 tadi, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Hal-hal yang baik yang akan datang, itu artinya kebaikan Tuhan tidak berkesudahan. Kebaikan Tuhan, berkat Tuhan selalu baru setiap saat. Kebaikan Tuhan akan datang setiap saat. Kebaikan yang akan datang oleh imam besarmu, oleh Yesus Kristus. Kebaikan hanya datang di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada cara yang lain. Kebaikan, kata kuncinya adalah saat engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai imam besarmu, maka segala kebaikan yang akan datang itu akan kita miliki di dalam Yesus Kristus. Itu firman Tuhan bagi kita, perenungan kita malam hari ini. Sambutlah, songsonglah, katakan selamat datang kebaikan di dalam hidupku, di dalam rumah tanggaku, di dalam perkawinanku, di dalam usahaku, di tengah-tengah keluarga besarku, sebab aku telah memiliki imam besar yang agung, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang telah melakukan dan akan melakukan segala yang baik yang akan datang di dalam kehidupanku. Terpujilah Tuhan, Tuhan dimuliakan, kita semua diberkati, sebab Anda dan saya sudah memiliki Yesus Kristus sebagai imam besar kita yang ada, yang telah menguduskan dirinya untuk kepentingan saudara, untuk kepentingan saya. Apapun kepentingan kita malam hari ini, apapun kepentingan kita esok hari, apapun kepentingan kita untuk bulan dan masa yang akan datang, ingat, Yesus ada bagimu. Yesus tak pernah tinggalkanmu, tak sedetik pun engkau dilupakannya. Namun Tuhan mau engkau memuliakan Dia di dalam setiap kehidupanmu, di dalam setiap perkataanmu, di dalam setiap lakumu. Sebab apa? Sebab Yesus mau lewat kehidupanmu pun orang-orang diberkati. Lewat kehidupan saudara dan saya, orang-orang dimenangkan untuk Tuhan. Lewat perkataan kita, lewat lisan kita, lewat sikap kita, lewat hidup kita, orang melihat Yesus Kristus. Sebab hidup yang kuhidupi bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Aku semakin kecil, Yesus semakin besar. Saat orang melihat saudara yang diberkati, orang akan melihat Yesus sebagai imam besar agung. Terpujilah Tuhan, dimuliakan namanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita berdoa.